Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Kevin Ari Wisaksono dengan NIM 230 1011910092. Di sini saya dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak C dan saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan hasil dari praktikum saya. Jadi, saya akan menjelaskan latar belakang. Pada latar belakang kali ini, ilmu pemulihan ternak merupakan suatu ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh para peternak karena dengan adanya ilmu pemulihan ternak itu dapat memperbaiki keturunan ternak yang baik, lalu unggul, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan produksi. Nah, ada cara untuk meningkatkan mutu genetik, yaitu dengan cara seleksi heritabilitas. Nah, heritabilitas itu adalah merupakan sebuah parameter penting dalam pemulihan ternak. Jika nilai heritabilitas suatu sifat meningkat, maka peningkatan sidat yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum kali ini. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui atau dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Nah, dan mahasiswa atau mahasiswi juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Lalu, manfaat pada praktikum kali ini yaitu adalah mahasiswa atau mahasiswi dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, lalu repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Dan mahasiswa atau mahasiswi juga dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik. Dan mahasiswa atau mahasiswi dapat menghitung secara aplikatif. Lalu selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Untuk hasil pembahasan kali ini, berikut adalah data awal atau data dummy yang saya dapatkan berdasarkan jurnal. Lalu selanjutnya kita masuk ke pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Untuk heritabilitas bobot lahir ini dibuat dulu tabelnya dan dimasukkan nilai-nilainya. Setelah didapatkan tabelnya, kita langsung masuk ke perhitungan. Yang pertama ada faktor koreksi. Pada faktor koreksi ini didapatkan nilai sebesar 28394,14. Lalu selanjutnya untuk CKS atau jumlah kuadrat antar pejantan didapatkan nilai sebesar 7,11606. Untuk selanjutnya ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan didapatkan nilai sebesar 38,82752. Nah, untuk selanjutnya ada derajat bebas antar pejantan didapatkan nilai sebesar 3. Lalu selanjutnya ada derajat bebas antar anak dalam pejantan didapatkan nilai sebesar 16. Lalu selanjutnya ada kuadrat tengah antar pejantan didapatkan nilai sebesar 2,37202. Lalu selanjutnya ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan. Itu didapatkan dengan nilai 2,42672. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan didapatkan nilai sebesar 2,42672. Lalu selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan didapatkan nilai sebesar 0,01094. Nah, yang terakhir ada heritabilitas indeks bentuk sapi potong. Jadi didapatkan nilai sebesar 0,0181. Setelah itu dibuat daftar sidik ragam. Nah, daftar sidik ragam ini didapatkan berdasarkan data yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa. Nah, untuk pendugaan heritabilitas bobot dewasa ini dibuat dulu tabelnya seperti biasa agar mempermudah perhitungan. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke perhitungan. Yang pertama sama seperti tadi untuk perhitungannya. Yang pertama ada faktor koreksi atau FK didapatkan nilai sebesar 1,11184. Untuk jumlah kuadrat antar pejantan didapatkan dengan nilai 336,07. Lalu selanjutnya ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan
didapatkan nilai sebesar 1286,128. Nah, selanjutnya derajat bebas antar pejantan. Sama seperti tadi, jumlahnya hasilnya yaitu adalah 3. Lalu, selanjutnya ada derajat bebas antar anak dalam pejantan. Sama seperti tadi, nilainya didapatkan adalah 16. Lalu selanjutnya adalah kuadrat tengah antar pejantan, didapatkan nilai sebesar 112,0233. Selanjutnya, untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, didapatkan nilai sebesar 80,383. Untuk selanjutnya yaitu ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, didapatkan nilai dengan 80,383. Lalu selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan, didapatkan nilai sebesar 6,328067. Lalu ada heritabilitas bobot sapi potong, didapatkan nilai sebesar 0,291915. Setelah itu, seperti biasa, dibuat daftar sidik ragam yang datanya itu dihasilkan dari yang telah dihitung sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk sapi potong dan bobot sapi potong. Dapat sama rumusnya, hampir sama. Yang pertama ada faktor koreksi, didapatkan nilai sejumlah 1776263. Lalu selanjutnya ada jumlah hasil kali antar pejantan. Nah, untuk jumlah hasil kali antar pejantan ini didapatkan nilai sebesar 42,7662. Selanjutnya ada jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, didapatkan sebesar 79,972. Selanjutnya ada derajat bebas antar pejantan, didapatkan nilai sebesar 3. Lalu selanjutnya ada derajat bebas antar anak dalam pejantan, jumlahnya adalah 16. Untuk selanjutnya ada hasil kali rata-rata antara pejantan yang didapatkan hasil dengan 14,2554. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan, didapatkan hasil sebesar 4,99825. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan, didapatkan sebesar 4,99825. Selanjutnya ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan, didapatkan dengan nilai sebesar 1,85143. Untuk korelasi genetiknya didapatkan sebesar 0,855135034. Seperti biasa, dibuat daftar sidik ragam yang isinya dari perhitungan yang telah kita hitung tadi. Selanjutnya ada pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Untuk nilai repeatabilitas antar kelas ini rumusnya cukup berbeda dan didapatkan R-nya sebesar minus 0,30211. Seperti biasa, sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada tabel daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot sapi potong. Rumusnya dapat dilihat dan dapat ditemukan hasilnya adalah sebesar minus 0,31625. Lalu selanjutnya kita masuk ke pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Nah, seperti biasa dibuat dulu tabelnya agar memudahkan untuk perhitungan. Untuk rumusnya tidak jauh beda seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama ada faktor koreksi, didapatkan nilai sebesar 41587,44. Lalu selanjutnya ada jumlah kuadrat antar individu, didapatkan nilai sebesar 1039,315. Untuk selanjutnya ada jumlah kuadrat antar anak dalam individu. Nah, itu didapatkan dengan jumlah 2821,284. Selanjutnya ada derajat bebas antar individu, didapatkan nilainya adalah 11. Untuk derajat bebas antar anak dalam individu didapatkan nilai sebesar 24.
kuadrat tengah antar individu didapatkan hasil dengan 94,4832. Lalu selanjutnya ada kuadrat tengah antar anak dalam individu didapatkan dengan jumlah 117,5535. Setelah itu ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu didapatkan nilai 117,5535. Untuk selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar individu didapatkan nilai sejumlah minus 76901. Untuk selanjutnya ada repeatabilitas. Repeatabilitasnya didapatkan adalah minus 0,07. Seperti biasa dibuat daftar sidik ragam. Setelah itu kita masuk ke repeatabilitas bobot sapi potong. Seperti biasa dibuat dulu tabelnya agar mempermudah perhitungan. Nah, untuk rumusnya tidak jauh beda seperti yang tadi, yaitu ada faktor koreksi dengan hasil yang telah didapatkan adalah 1664014. Lalu selanjutnya ada jumlah kuadrat antar individu, dapat dilihat nilainya adalah 40633,75. Lalu selanjutnya ada jumlah kuadrat anak dalam individu, dapat dihitung dan dihasilkan bahwa hasilnya adalah 113795. Selanjutnya ada derajat bebas antar individu. Nilainya adalah 11 untuk derajat bebas antar anak dalam individu dapat didapatkan dengan nilai 24. Kuadrat tengah antar individu nilainya adalah 3693,977. Lalu selanjutnya ada kuadrat tengah antara anak dalam individu. Nilainya adalah 113,795. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antara anak dalam individu didapatkan hasil sebesar 4741,495. Lalu selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar individu didapatkan dengan hasil minus 349,161. Untuk repeatabilitasnya dihasilkan dengan nilai 4741,459. Seperti biasa dibuat daftar sidik ragam agar dipermudah. Lalu kita masuk ke pembahasan. Nah, berdasarkan data yang telah diperoleh, nilai heritabilitas bobot lahir 1 yaitu sebesar 0,0181, sedangkan nilai yang diperoleh dari bobot sapi dewasa yaitu sebesar 0,291915. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai tidak melebihi dari nilai rentang. Karena pada dasarnya nilai heritabilitas yang bernilai negatif atau lebih dari 1 menunjukkan ketidaktepatan pada metode yang digunakan sehingga menunjukkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif serta kesalahan dalam pengambilan contoh. Faktor. Lalu faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas diantaranya adalah jenis hewan ternak dan faktor pejantan. Lalu selanjutnya ada berdasarkan data yang diperoleh nilai pada korelasi genetik bobot lahir 1 dan korelasi bobot dewasa 1 yaitu sebesar 0,855135034. Sehingga nilai ini menunjukkan bahwa nilai korelasi yang sempurna. Bahwa nilai korelasi pada standarnya yaitu antara minus 1 dan plus 1. Menunjukkan nilai korelasi yang sempurna. Nah, untuk selanjutnya ada nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 yaitu sebesar minus 0,30211. Sehingga nilai tersebut dapat dikatakan rendah karena nilai rentang repeatabilitas itu 1 kurang min 1. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan pada data bobot lahir dan bobot dewasa sapi potong, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bobot lahir dan indeks bobot dewasa termasuk ke dalam nilai repeatabilitas yang sesuai karena nilai tidak negatif dan tidak lebih dari 1. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa menunjukkan hasil positif yang artinya sesuai dengan rentang nilai repeatabilitas antar kelas
bobot lahir termasuk dalam nilai repeatabilitas yang sedang. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa tidak sesuai rentang nilai karena